Mitsubishi New Xpander Cross atau Mitsubishi Xpander Cross facelift model tahun 2022. Kita sebenarnya udah pernah kencan pertama sama mobil ini, udah pernah main-main juga. Kita bahkan muter-muterin genangan air, slalom, dan gaspol sampai mentok. Tapi mobil ini adalah mobil yang sebenarnya diplot untuk mobil harian juga. Dan kali ini kita ngetes dalam jangka panjang. Kita ngetes secara lengkap untuk cari tahu apakah mobil ini benar-benar layak untuk kendaraan sehari-hari, atau sebenarnya kalian mending bertahan di Xpander Cross yang lama. Atau jangan-jangan lebih mendingan Xpander yang Ultimate. Mari kita bahas dan kita jawab di Autotest kali ini bersama Mitsubishi New Xpander Cross. Kalau kalian nggak sadar, Xpander Cross ini sebenarnya adalah Xpander yang dibuat versi crossover-nya atau versi SUV-nya. Dan ini adalah mobil yang basisnya sama teman-teman dengan Xpander yang Ultimate. Mesinnya sama, dimensinya sama, drivetrain-nya sama, hanya berbeda dari fitur dan juga desainnya. Nah, mobil ini menariknya diplot sama Mitsubishi dengan harga yang cukup tinggi teman-teman. Dibandingkan dengan rival-rivalnya yaitu BRV dan XL7, mobil ini adalah yang paling mahal plotnya teman-teman. Ya, kita bisa lupakan lah BRV Prestige yang tipe Sensing, karena itu adalah mobil yang beda kelas, karena fitur ADAS-nya lengkap banget. Tapi kalau kita bandingkan dengan ini nih, Xpander Cross yang tipe CVT Premium, dengan XL7 yang paling mahal, Alpha FF otomatis, ataupun dengan BRV Prestige, lagi-lagi mobil ini ada yang paling mahal di kelasnya. Lantas apakah mobil ini worth it, layak dengan harganya? Mari kita bahas. Pertama, mari kita bahas desainnya teman-teman. Lagi-lagi mobil ini harus kita bilang kalau basisnya sama dengan Mitsubishi Xpander yang Ultimate. Jadi yang sekarang, yang facelift ini, tampilannya jadi sama, jadi lebih segar. Headlampnya sama, beberapa ikonnya pun sama. Bedanya, ini ketambahan beberapa ornamen yang membuat kesannya jadi semakin garang, semakin sangar. Dan mobil ini sukses lah untuk menjadi mobil yang sangar tampilannya. Secara umum, walaupun desainnya menurut kami agak rame, tapi Xpander Cross ini not bad kok. Fasianya jadi sangar sekali berkat penggunaan lampu utama model baru, beserta fog lamp yang dibuat mengotak. Tegas sekali dan berkarakter. Sementara dari samping, terlihat dimensi mobil ini yang sama persis dengan Xpander biasa. Bahkan wheelbase dan ground clearance-nya pun sama. Kayaknya Xpander biasa itu ketinggian deh sebagai MPV. Penggunaan wheel arch molding atau over fender khas SUV membuat tampilan mobil ini terasa beda total dari Xpander biasa. Bawaannya pengen belusukan aja. Belum lagi, desain peleknya pun terasa lebih maskulin. Sedangkan tampak belakangnya khas Xpander terbaru yang lebih jenong. Serta hadir pula dengan model lampu berhenti yang baru. Modern, canggih, dan terlihat segar. Walaupun, menurut kami, ornamen di belakang sini membuat kesannya jadi rame bener. Lagi-lagi teman-teman, karena mobil ini basisnya sama Xpander Ultimate, jadi bisa kebayang kalau akomodasinya dan juga kelegaan kabinnya pun mirip-mirip. Pengemudi belakang kita buktiin nih. Kita lihat bagasinya. Nih, dalam keadaan jok baris ketiganya terbuka, mobil ini bagasinya masih cukup lega teman-teman. Masih bisa lah bawa koper yang medium ukurannya 2 buah. Tapi kalau dirasa kurang, bisa kalian lipat jok baris ketiganya supaya lega bagasinya. Atau kalau masih kurang juga bisa dilipat jok baris keduanya. Dan rata lantai teman-teman. Mau bawa furnitur, rasanya nggak masalah nih. Masuk ke kabinnya, aura mewah dari Xpander series itu memang terasa banget di Xpander Cross ini teman-teman. Kami suka banget pemilihan joknya yang dilapisi sama kulit kayak gini, dan pemilihan warnanya yang gelap. Kalau Xpander Ultimate itu kan warna interiornya dibuat beige dan juga dibuat terang, dan kami nggak suka karena itu gampang kotor. Kalau di Xpander Cross ini enggak teman-teman, warnanya cakep, sangar, maskulin gitu, dan juga mobil ini jadinya nggak gampang kotor interiornya. Selain itu, khasnya Xpander juga teman-teman, kabinnya lega. Jadi untuk saya yang punya postur 170 cm, di depan adalah posisi berkendara natural saya. Nih, masih lega banget nih.
Ruang kaki masih lega, ruang kepala pun wow lega banget ya. Dan yang menyenangkan juga, khasnya Xpander mobil ini kaya akan fitur teman-teman. Gak hanya untuk pengendaranya, tapi juga untuk penumpangnya. Di belakang sini lihat ada AC, ada USB port 2 buah, Type C dan Type A. Banyak kompartemen penyimpanannya, dan yang menyenangkan dikasih armrest juga, ya walaupun jebol ya ke belakang sini ya. Tapi mobil ini lebih dari cukup lah untuk semua mobil harian. Tentu, hal yang paling mencolok perhatian dari Xpander Cross ini adalah kokpitnya. Ini rasanya kayak di dalam Pajero versi lebih hemat. Ternyata, penggunaan setir dan instrumen cluster Pajero langsung bisa membuat Xpander Cross ini naik kelas rasanya. Belum lagi, layar instrumen clusternya ini juga informatif dan bisa diatur-atur informasi yang mau ditampilkannya. Setirnya pun hadir tidak polosan. Ada tombol pengaturan instrumen cluster, cruise control, teleponi, hingga multimedia. Layar head unit seluas 9 inci di tengah sini juga atraktif banget. Terus kalau kita lupa bawa kabel casan, jangan khawatir, bisa pakai pengecasan nirkabel. Nah, udahlah, untuk urusan fitur, jempolan banget. Tapi bagaimana dengan rasa berkendaranya? Nah, kayak yang tadi kami bilang, kalau Xpander Cross ini pakai basis yang sama dengan Xpander Ultimate, teman-teman. Jadi nggak heran kalau kalian tanya gimana sih rasa mesinnya, gimana drivetrainnya, gimana feel impresi berkendaranya, kalian bisa bilang jawabannya sederhana aja. Kalau ini sama, teman-teman. Mesinnya ini memang diplot untuk sebuah mobil yang daily use, mobil yang dipakai di sehari-hari di perkotaan. Jadi karakternya cukup mengisi dari tarikan bawah, jadi nggak yang boyo, nggak yang loyo, teman-teman. Karakter transmisinya ini cukup baik lah, walaupun nggak seagresif transmisi CVT dari Honda. Tapi ini menurut kami udah cukup rasanya. Jadi dipakai di sehari-hari, dipakai stop and go, dipakai gaspol di tarikan bawah gitu ya. Tarikan bawahnya ada, terasa. Tarikan tengah ke atasnya pun cukup linear rasanya. Tapi memang karakter khasnya CVT itu kalau kita bejek nih ya, tuh memang agak lama naiknya. Tapi kalau kita ditarikan menengah ke atas dengan respon yang linear itu, asiknya di Xpander ini ada rasa virtual gear shift-nya gitu lah. Jadi rasanya naik gigi gitu, dan itu bikin sensasi yang cukup menyenangkan. Betul sekali, mesin Xpander dan Xpander Cross ini identik. Mesin bensin berkode 4A91 Myvac ini diplot dengan kapasitas 1499 cc. Tenaganya bisa tembus 105 PS di tarikan 6000 rpm dan torsi 141 Nm di 4000 rpm. Meski tenaganya tergolong menengah ketimbang kompetitornya, tapi racikan Mitsubishi ini terbilang mantap. Di atas kertas, XL7 jelas jauh tertinggal untuk urusan tenaga. Namun Xpander Cross punya mesin yang tidak lebih bertenaga ketimbang BRV. Tahan dulu teman-teman, walaupun di atas kertas figur tenaga dari Xpander Cross ini terasa mediocre dibandingkan dengan rival sekelasnya, tapi racikan dari mesinnya Mitsubishi ini tergolong enak teman-teman. Mesin yang dikawinkan dengan transmisi CVT ini ternyata cukup sukses untuk sebuah mobil yang ingin dipakai harian. Jadi mobil ini ya daily use menyenangkan dipakainya, tapi kalau mau pakai road trip juga dipakai di tarikan menengah ke atas yang mayoritasnya di tol gitu misalnya ya, ini juga tetap bisa mengisi tenaga yang kita harapkan. Dan iya teman-teman, dengan CVT yang dipasangkan Mitsubishi ke mobil ini ngebuat Xpander Cross ini menjadi mobil yang efisien. Nggak hanya smooth penyaluran tenaganya, tapi juga efisien konsumsi bahan bakarnya. Dan menariknya, hasil penelitian kami dibandingkan dengan Xpander yang tipe sport, justru Xpander Cross ini bisa lebih unggul sedikit. Kami melakukan pengetesan konsumsi bahan bakar Xpander Cross ini dengan 2 indikator, yakni rute harian dan rute tol. Di rute harian,
saat mobil kami bawa jalan dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, Xpander Cross mampu meraih angka 15,4 km per liter untuk konsumsi BBM rata-ratanya. Sedangkan di rute tol, saat mobil kami bawa lari konstan di kecepatan 89 km per jam, Xpander Cross mampu meraih angka konsumsi BBM rata-rata di 20,6 km per liter. Xpander Cross ini memang mobil yang ternyata menyenangkan untuk dipakai sehari-hari. Kita bedah dulu dari posisi berkendara ya teman-teman. Mobil ini cukup fleksibel karena setirnya bisa diatur naik turun ataupun maju mundurnya. Lalu untuk joknya pun bisa disesuaikan, pastinya mau maju mundur atau mau merebah, atau bisa naik turun juga untuk alas joknya ini. Jadi lagi-lagi cukup fleksibel. Walaupun secara natural Xpander Cross ini terasa cukup tinggi nih posisi berkendaranya. Cukup tinggi dan juga khas SUV yang commanding. Jadi visibilitas kita cukup baik, cukup luas gitu ya, dan kita bisa melihat moncong kap itu dengan cukup jelas gitu. Kalau untuk saya yang punya tinggi 175 cm. Dan ini adalah pertanda baik karena mobil ini mobil yang ramah jadinya untuk dipakai sehari-hari. Visibilitas ke belakang pun sangat baik. Lalu kalau kita ngomongin Xpander series teman-teman, untuk urusan kekedapan kabin, mobil ini salah satu yang cukup baik di kelasnya. Jadi isolasi suaranya baik dan itu menyenangkan ketika dipakai sehari-hari ya, walaupun hujan gede ataupun banyak motor-motor yang pakai knalpot berisik misalnya, walaupun dilarang ya. Tapi dengan kekedapan kabin yang cukup baik itu membuat ruang kabin ini menjadi nyaman. Nah, yang menarik adalah saat kita bahas handling dan suspensinya. Mitsubishi mengklaim mobil ini pakai shock yang ukurannya menyerupai Pajero dan memberikan beberapa ubahan di bagian kaki-kakinya. Hasilnya, pengendalian mobil ini memang terasa beda cukup signifikan ketimbang Xpander Cross yang lama. Bantingan mobil ini tuh tetap nyaman khas Xpander, tapi di sisi lain ada rasa firm yang ditawarkan. Mobil terasa kokoh dan membuat pengendaliannya juga terasa sigap. Apalagi hadirnya fitur Active Yaw Control yang pernah kita uji saat bermanuver ekstrim membuat mobil jadi terasa meyakinkan saat kita pakai agak di luar kebiasaan. Sederhananya, fitur Active Yaw Control itu membuat mobil jadi lebih stabil. Mirip-mirip agak kayak Stability Control. Tapi fitur ini ngebuat mobil ketika berbelok, nih misalnya kita belok ke kiri ya. Nah, ban bagian dalamnya pada saat menikung akan melakukan pengereman sedikit teman-teman, supaya mobil lebih stabil dalam pengendaliannya. Dan itu adalah fitur yang menarik ketika kita pakai bermanuver atau ketika kita menikung tajam di kecepatan tinggi. Jadi ngebuat mobil lagi-lagi sesuai fiturnya adalah fitur keselamatan. Membuat mobil nilai keselamatannya mungkin bisa lebih tinggi dibandingkan rival-rival sekelasnya. Dan perlu kalian tahu kalau fitur ini cukup langka di kelas mobil seharga ini teman-teman. Rival-rivalnya nggak ada, bahkan mobil yang lebih mahal pun rasanya nggak banyak yang pakai fitur Active Yaw Control kayak gitu. Dan itu adalah poin positif bagi Xpander Cross. Well, kalau ditanya bagaimana impresi berkendara kami setelah mengetes dalam jangka panjang, menurut kami Xpander Cross ini adalah mobil yang komplit teman-teman. Dipakai sehari-hari, mobil ini nyaman, bantingannya enak, terus juga mesinnya punya karakter yang khas untuk mobil perkotaan karena transmisi CVT-nya. Mesinnya irit juga, itu adalah poin yang penting di saat ini. Dan mobil ini di sisi lain, kalau kita mau pakai road trip, bareng keluarga, diajak keluar kota, ke daerah perbukitan, mobil ini pun rasanya mumpuni. Selain mobil ini akomodatif, lega, bisa bawa banyak orang, bisa bawa banyak barang, mobil ini juga dilengkapi dengan fitur keselamatan yang cukup jempolan dibandingkan rival sekelasnya. Setelah kita mengetes mobil dari jangka panjang, sekarang di Autotest seperti biasa kita akan merangkum kelebihan dan kekurangannya. Mari kita mulai dari kelebihannya dulu. Yang pertama, mobil ini tuh tampilannya jadi lebih segar banget teman-teman. Gak hanya dari luar, tampilan dalamnya memukau banget menurut kami. Ini feel-nya kayak bawa Pajero karena setirnya dan instrumen clusternya
pakai punyanya Pajero. Apalagi kokpitnya juga sekarang jadi lebih kelihatan modern. Kelebihan yang kedua adalah mobil ini tuh sangat akomodatif teman-teman. Selain 7-seater, dan ini lega banget, ya lega sih karena ini dilipet ya. Tapi sebenarnya mobil ini juga cukup nyaman lah jok baris ketiganya. Selain itu mobil ini juga praktis banget karena banyak sekali tempat penyimpanannya. Di belakang sini juga lengkap, cup holdernya ada. Di belakang di bagasi kalau kita buka ada lagi laci-laci penyimpanan. Di depan pun banyak sekali tempat penyimpanan yang sangat-sangat fungsional. Jadi mobil ini akomodatif sekali. Kelebihan selanjutnya, mobil ini banyak fitur untuk penunjang adventure-nya. Selain ada AYC atau Active Yaw Control, di belakang sini nggak sama kayak Xpander Ultimate, dia Xpander Cross ini dikasih defogger teman-teman. Jadi kalau kita naik ke area perbukitan, takut kaca belakang berkabut, tinggal nyalain aja. Dan kelebihan terakhirnya adalah mobil ini tuh memang SUV banget teman-teman. Gak khawatir dibawa kemana-mana karena ada wheel arm molding kayak gini nih. Panel-panel hitam yang buat mobil jadi nggak takut baret. Selain itu mobil ini adalah yang paling tinggi ground clearance-nya di kelasnya teman-teman. Untuk yang manual 225 mm, untuk yang otomatis kayak gini 220 mm. Dan itu faktanya adalah ground clearance yang lebih tinggi ketimbang Pajero Sport. Fleksibel ya. Setelah kita bahas kelebihannya, mari kita rangkum kekurangannya teman-teman. Dan yang pertama, dari fog lamp-nya. Memang sih LED dan modern juga, tapi kemarin kita tes pas lewatin jalan berkabut, memang lampu halogen untuk fog lamp itu lebih berguna teman-teman. Lampu warna kuning pasti lebih bermanfaat, karena lampu putih kayak gini ngebuat saya jadi mantul lagi. Kekurangan kedua datang dari fitur barunya teman-teman, yaitu kamera 360 atau round view monitor. Memang kelebihan ada punya fitur itu tuh, tapi sayang di Mitsubishi Xpander ini gambarnya jelek banget teman-teman. Ini bahkan di siang hari resolusi gambarnya aja kelihatan buram gitu, dan kami jadinya jarang banget pakai fitur ini karena lebih percaya kepada spion dan juga mata langsung. Ya walaupun menariknya ya, ini bisa muter-muter gini dan juga bisa diganti-ganti warnanya nih. Warna mobilnya. Tapi ya kalau kameranya buram kayak gini, menurut kami jadi nggak fungsi nih fiturnya. Dan kekurangan terakhirnya adalah mobil ini tuh, di kelas ini Mitsubishi belum ngasih fitur ADAS yang canggih teman-teman. BRV udah punya sensing, ayolah Mitsubishi bisa lah masukin Xpander Cross yang versi pakai fitur ADAS canggihnya. Karena itu bermanfaat teman-teman, buat jalan jarak jauh, adaptive control itu pasti bermanfaat, lane keeping assist juga bermanfaat. Jadi nambah dikit untuk fitur yang canggih gitu, saya sih mau. Well teman-teman, kalau ditanya kesimpulannya gimana, menurut kami New Xpander Cross ini memang menarik teman-teman. Apalagi dengan segala penyegaran di desainnya, interior juga menarik sekali, dan juga fitur-fitur barunya yang bikin mobil jadi semakin canggih rasanya. Mobil ini juga paket lengkap, dipakai harian nyaman, dipakai keluar kota pun aman karena ada fitur-fitur keselamatan yang bikin mobil jadi semakin safety lagi. Tapi apakah worth it untuk membeli mobil ini karena harganya sekarang udah tinggi banget? Ya kalau kalian pemilik Xpander Cross yang lama, pengen upgrade, pengen naik kelas, menurut kami worth it. Tinggal nambah dikit, jual, tukar tambah, dapat yang baru, yang lebih canggih seperti ini dan tampilan lebih segar, rasanya worth it. Tapi harus diingat kalau mobil ini harganya selisih 28 juta dengan Xpander yang Ultimate. Dan bedanya hanya dari desain, fitur AYC, setir segala macam yang menurut kami bisa dikompromikan. Kalau kalian pengen lebih irit lagi, dapat selisih 28 juta, bisa pilih Xpander Ultimate. Karena sama-sama Xpander, nyamannya sama, mesinnya sama, dan ya semua itu bisa dikompromikan kalau hanya sekadar nyari tampilannya aja. Tapi itu menurut kami teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah mobil ini layak buat dipertimbangkan? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Oto, dan juga tonton video dari kami di kanal Detik dan juga kanal YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu sekian teman-teman, saya Hafiz pamit. Stay safe dan bye-bye.